Oke, terima kasih Sheila. Salam kenal semuanya. Selamat siang. Salam kenal dengan Jupaka. Boleh tepuk tangan dulu dong. Buat acara yang seru banget. Ya tadi gue agak bingung ya karena diskusinya cukup menarik dan sampai bingung gue mau jawab apa tadi karena diskusi seriusnya. Sekarang kita agak santai-santai karena talent-talent tadi kalau lihat di foto-fotonya masih pada muda-muda ya. Dan kita bakal ngobrol banyak hal. Jadi Future Leaders, selamat sore. Salam kenal saya Jupaka dan hari ini kita bakal ngebahas apa yang bakal menjadi yang lagi rame lah, apalagi eventnya bakal ada juga minggu ini. Jadi kita bakal lebih seru lagi, kita bakal bahas mengenai local brand. Dimana sekarang minatnya banyak banget, ini yang saya pakai dari atas sampai bawah semuanya local brand ya. Nanti saya kasih clue-nya. Tapi saya tidak sendirian, tentu saja ada beberapa orang akan saya undang. Untuk itu kita bakal bahas kenapa sih judulnya topik hari ini adalah How to make local brands stay relevant in industry. Jadi kita ngelihat banyak sekali teman-teman yang sudah mulai bergeser, shifting dari brand-brand luar sekarang mulai pakai lokal, minimal mulai di mix and match gitu ya. Jadi harapannya para future leaders bisa ngelihat juga gimana sih cara merespon kebutuhan dan keinginan para milenial dan juga Gen Z terhadap local brands. Jadi nggak harus gimana cara biar bisa berkembang pesat dan juga berkontribusi di dalamnya. Oke, untuk itu yang pertama saya panggilkan dulu, ini dia. Yang pertama adalah Yuda Prasetya yang saat ini menjabat sebagai Head of Brand Communications Astra. Berperan penting dalam menyiapkan strategi komunikasi perusahaan dan memastikan setiap langkah komunikasi Astra tetap relevan dan mendukung tujuan besar perusahaan. Di tengah perubahan industri yang dinamis, Yuda berfokus untuk memperkuat posisi brand Astra dengan mengelola berbagai kampanye komunikasi yang kreatif, relevan, dan berdampak. Tanpa berlama-lama lagi, Yuda Prasetya. Ini teman lama waktu di kantor, lama banget ya di Nutrifood ya. Yoi, silakan Pak, mic-nya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Boleh duduk dulu, kalau mau minum juga boleh. Siap. Yang berikutnya, wah ini tadi baru datang udah langsung dimintain foto ya. Wah ngeri emang satu ini ya. Tapi sebelum itu saya pindah dulu ke ini dia adalah owner Reto dan Creative Director Kanki Basketball Rico Lubis. Dikenal publik pertama kali sebagai salah satu atlet streetball dari Indonesia. Dan belakangan ini Rico Lubis dikenal karena berhasil mengembangkan brand streetwear Urban dan Reto yang dia miliki. Hingga dipercaya sebagai Creative Director sepatu Kanki Basketball. Selain itu, Rico Lubis juga aktif sebagai content creator di berbagai macam platform digital, terutama YouTube dan juga Instagram. Give it up for Rico Lubis. Beda ya, kalau usia kan dia pamfis gitu kan. Kalau Bapak Ibu kan sungkem ya. Oke, yang berikutnya adalah, wah ini adalah yang sudah dikenal, gua sebut nama aslinya dulu kali ya. Jeffrey Joe atau Jejo, founder of USS Networks dan Kick Avenue. Jejo merupakan sosok yang sangat digandrungi oleh generasi muda berkat cara penyampaiannya yang mudah dipahami. Usianya yang masih muda juga membuatnya lebih mudah berbaur dengan generasi milenial masa kini. Jejo sendiri menjalani profesi sebagai influencer dan juga entrepreneur sukses di bidangnya. Salah satu minat besar Jejo adalah koleksi sneakers dan dia tidak ragu melakukan berbagai cara untuk mengembangkan kecintaannya tersebut. Tak heran jika akhirnya dia terlibat dalam pembangunan Kick Avenue, sebuah merek sneakers yang sangat memahami keinginan anak muda. Jejo memulai investasi dunia sneakers sejak 2011 dan berbekal pengalaman tersebut akhirnya memberanikan diri untuk terjun ke Kick Avenue. Jejo, founder of USS Network and Kick Avenue. Mantap. Yes. Oke, siap. Jadi terima kasih ya Idian sudah mengundang saya dengan teman-teman semua ya. Jadi lebih gampang ngobrolnya ya. Untuk itu kita langsung ngobrol aja. Sekarang sesinya harus serius nih Mas Yuda, Mas Riko, Mas Jejo ya. Jadi kita biar kelihatan kita ada insinya juga ya. Mungkin yang pertama dari Jejo dulu kali. Boleh cerita dong kesibukannya saat ini sebagai ini ya brand owner. Sekalian promosi nih USS weekend ini. Kesempatan ya. Iya, jadi lagi sibuk ngurusin event. Bentar lagi ada Urban Sneaker Society. Sekarang udah tahun ke berapa ya? Kelima. 4 atau 5 sih? 7. 7 ya? 7. Gila gue nge-MC baru 5 kali tuh, oke terus. Iya gak apa-apa.
Kan lu hari ini gak bisa MC kan, tapi kan this week kan. Betul. Ya udah gak apa-apa. USS bakal ada di tahun yang ke-7. Weekend ini dari Jumat sampai Minggu. Jadi di acaranya di JCC, make sure kalian datang karena bakal seru banget dan pas sesuai dengan temanya banyak banget brand-brand lokal yang istilahnya kita sudah curate dan pasti cocok banget sama kalian. Yes, yang penting sehat dulu ya menuju event ya Joe. Amin. Kalau Mas Riko gimana Mas? Lagi sibuk apa nih selain sebagai content creator, creative director juga Mas? Iya, lagi sibuk persiapan eventnya Jejo. Tapi emang kita sebenarnya satu payung karena gue local fest juga. Betul, Iya, betul. di situ ada fokusnya mungkin lebih ke event-event lokal. Jadi selain sepatu kaki, ada brand Reto juga, ada local fest. Memang gue juga ada podcast juga. Cuma yang menarik memang si sepatu kaki basketball ini sih. Karena kita mau rilis batch 2 di event USS. Karena batch 1-nya langsung ludes di USS Surabaya kemarin. Enggak kaget ya? Biasanya kalau kaki dan itu hal basketball biasa. tuh udah biasa ya? Biasa. Amin. Udah ada pakai kaki belum? Ada udah pakai kaki belum? Nah ini orang di belakangnya nih. Ya itu sih sama paling ada berbagai macam movement di rilisan-rilisan di USS nanti. Kayak Reto itu kita akan kedua kalinya merilis artikel untuk saudara-saudara kita di Palestina. Wow. Itu Udah sempet sebenarnya- keluarin yang pertama ya? Betul. Keren. Yang batch pertama sudah pernah kita lakukan, itu kita langsung kasih ke Dubes Palestina. Nice. Nanti kita yang batch kedua rilis khusus di USS. Lalu juga ada si kaki basketball itu sendiri. Jadi Wow. lagi fokus di situ sih. Siap, lancar-lancar pokoknya ya. Yang penting Amin. sehat dulu karena banyak project nih gitu. Betul. Mudah-mudahan lancar. Oke, nah kalau ini kan dari sisi kreatif nih. Sekarang dari corporate nih. Mas Yuda, gimana kabarnya Mas? Lagi sibuk apa nih selaku Head of Brand Communications Astra? Baik, kabar baik Jupe. Tadi kalau Jejo promosi, boleh juga dong promosi. Sekalian. lagi di Kapan sesinya lagi Astra sama ya. Idean Times? Oh iya dong, bagus dong. Bener. Jadi tadi baru banget kita opening nih dari rangkaian acara yang memang ini event besarnya Astra sih. Salah satu flagship program kita. Namanya Satu Indonesia Awards. Yang bermitra juga sama IDN Times. Jadi ini hari ini ada opening exhibition. Jadi Oke. kita bawa tuh seniman lokal, brand lokal juga ada di situ. Pokoknya teman-teman kalau mau lihat experience yang beda bisa ke Menara Astra. Oke. Di lantai 5 itu acaranya sampai tanggal 29. Jadi saya akan standby sampai tanggal 29 nanti di Menara Astra dan ya itu akan sibuk setiap hari ngurusin exhibition Wow. sampai nanti ada awarding di tanggal 29-nya juga. Tepuk tangan lu dong buat Astra, gila ya. Sampai tanggal 29 ya. 29. Berarti siap-siap Joe sama Riko kita suntikin brand-brand lokal ya. Biar Bisa, Astra bisa, makin bisa. best. Nice. Oke, nah kalau kita bicara Astra sendiri sih Mas Yuda, sebenarnya aku penasaran sebenarnya nilai-nilai inti apa sih yang kemudian mendefinisikan Astra sebagai ya kan lokal brand gitu ya, tapi bedanya sudah mendunia gitu. Apa sih kemudian nilai-nilai intinya gitu? Oke, jadi kalau kita ngomongin Astra tuh kadang Astra suka dipersif sebagai perusahaan multinasional gitu. Ya. Jadi nggak jarang kita interview tanya apa sih yang kamu tahu tentang Astra gitu. Mereka jawab, Astra adalah perusahaan multinasional yang bla 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 bla. Itu kita langsung kurang baca. Karena Astra, kurang googly, ya. bener, Astra itu pure adalah perusahaan lokal, bukan multinasional gitu. Jadi kalau ditanya inti apa gitu ya, value apa sih yang dipercaya sama Astra, kita punya yang namanya Catur Dharma. Ini agak corporate, cuma in a nutshell ini adalah satu hal yang selalu kita pegang bahwa kita pengen dimanapun Astra berada itu bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Gitu, Oke. itu yang kita percaya. Jadi apapun yang kita bikin, program apapun yang kita punya itu harus berdampak bagi sekitar. Nggak cuma untuk perusahaan doang gitu. Jadi itu value yang memang kita percaya tuh dari pendiri Astra zaman dulu sampai sekarang yang setiap anak baru pasti kita kasih tahu bahwa Astra itu adalah aset bangsa, kita pengen jadi kebanggaan bangsa. Gitu kurang lebih. Nice, itu dia tuh. Jadi Astra itu sebenarnya brand lokal yang mengglobal sampai didefinisiin multinasional ya. Ya sebenarnya itu pujian atau sebaliknya juga orang nggak baca aja ya. Padahal jelas-jelas tuh lokal banget dan bener-bener ya one of the best. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Astra. Wow, ya berikutnya nanya ke Jaju dulu ya gue ya. Kalau sebenarnya kalau USS kan kita juga sebut sebenarnya produksi buatan lokal lah ya, dari mulai image semuanya gitu. Nilai-nilai inti apa sih kemudian mendefinisikan USS sebagai part of local brand di Indonesia? Menurut gue USS itu mau ngebantu gimana caranya kita nge-leverage. Kebanyakan kalau kita ngelihat, coba sini gue mau tanya dulu nih kalian semua. Siapa yang lagi pakai brand lokal? Coba angkat. Gua dong, Mau gua. baju, mau celana, mau sepatu. Semua nih, Semua kecuali nih. jam. Kamu dulu deh yang ini, kamu pakai apa? Ini aku tunjuk kamu, berdiri. Iya.
Kasih lihat, berdiri. Pakai apa sih? Berdiri, Pakai apa sih? kasih lihat. Mana orangnya mana? Sini. Untung gue sempat nge-MC juga. Mana kasih lihat? Apa brandnya apa namanya? Gak apa-apa. Iya beli kagak tahu namanya, Yang penting brand lokal, gak Yang penting apa-apa. brand lokal, coba. Bagus teh, bagus. Kamu juga pakai nggak? Kamu pakai nggak? Apa? Mana lihat? Kasih lihat dong. Kasih lihat ke semuanya. Apa sih itu Ventela? Bukan? Dan asumsi orang-orang itu tentang brand lokal kebanyakan apa sih? Pasti murah. Betul. Pasti kalah dengan brand internasional. Lebih keren brand internasional. Pasti lebih keren, Nike, ya gue sebut merek deh, Yeah. Nike, Adidas dan Yeah. segala macam. Tapi kalian tahu gak sih, banyak juga loh brand-brand lokal yang di sana, kalau image-nya dibenerin, kalau mereka dikasih kesempatan, kalau mereka bisa ngerubah persepsi masyarakat di Indonesia bahwa brand lokal itu nggak selalu murah, itu bisa menaikkan banget dia punya kelas untuk bisa lebih tinggi lagi. Dan itu dibuktikan dengan USS bagaimana kita ngebantu brand-brand lokal yang kita percaya bisa kualitasnya ada dan foundernya juga benar untuk memajukan mereka untuk bisa keluar sana. Contohnya mungkin salah satu brand yang di USS yang kita bisa ngelihat di tahun ini, mereka cuman dari sebuah jaket yang dipakai waktu itu sama Pak Presiden Jokowi, mantan per hari ini ya, per kemarin. Iya, mantan presiden. Dan gitu, habis itu dari Presiden Pak Jokowi, kita ngelihat kualitasnya emang benar-benar bagus. Kita invest on it dan setelah berapa tahun ini mereka berkolaborasi dengan Porsche Global dari Jerman. Wow, tepuk Dan tangan itu lu dong. Sebut perjalanan- saja Rotai Prayat ya. Iya rata-rata. Jadi maksudnya brand itu nggak cuman harus murah aja gitu loh. Brand itu nggak harus cuman, oh yang penting murah nih biar bisa dibeli. Tapi kita mesti tahu gimana kita menaikkan brand-brand mahal ini supaya mereka ada tempatnya dan mereka juga dapat apresiasi juga gitu loh. Setuju. Dan dengan pembelian brand-brand lokal, ngebantu loh memutarkan duit untuk masyarakat sekitar kita. Betul, balasnya ke Indonesia lagi ya. Kalau brand luar kan ya lumayan tapi tetap aja lebih banyak keluar ya biasanya. Luar, ya. kan belinya Bener. dari luar juga. Benar, yes. Itu dia Rotai Prayat bareng Porsche tuh udah dikasih kisi-kisi. Sebenarnya Rotai Prayat tahun lalu juga sama Subaru ya. Dan itu 2 tahun lalu sama Subaru. Iya kan sama Subaru ya. Nah itu kan sesuai dengan tema besarnya Catalyst of Change ya. Jadi Iya. kalau Astra tadi memfasilitasi brand-brand lokal untuk bisa semakin mengglobal, USS juga bahkan menginvest dan membesarkan juga brand-brand lokal itu ya. Beberapa. Itu karena itu adalah misi sucinya kita. Yes. Membesarkan, meleverage hingga akhirnya suatu saat kita bisa ngelihat brand ini menjadi besar banget. Bener. Nah sekarang gue nanya Riko nih sebagai penggiat brand lokalnya nih. Reto, Kangki Basketball sebagai lokal brand yang paling muda nih kalau kita bicara USS sudah 7 tahun, Astra ya jangan ditanya udah puluhan tahun gitu ya. Nah optimis gak sih lu secara usia lebih muda tapi optimis gak bisa bersaing dan meramaikan deretan lokal brands di Indonesia terutama di era sekarang? Ya optimis banget sih, apalagi sebenarnya yang membedakan adalah gue mungkin pelaku ya. Ya. Gue, teman-teman suka memakai istilah dari komunitas, dari apa. Ya. Ya gue main basket dari SD. Iya benar. Jadi Bukan komunitas lagi dari akarnya ya. Di saat pihak-pihak lain perlu survei, agensi perlu survei ke komunitas, ya gue pelakunya. Iya, iya. Dan anyway karena berada di circle industri kreatif juga, jadi gue bisa mendeliver itu menjadi sebuah karya. Iya. Nah saat gue merilis desain Kangki atau Reto, satu hal yang selalu gue usung dari dulu adalah karya ini harus belum pernah dirilis oleh siapapun. Contohnya Komeng. Contoh ya kayak Reto itu merilis pertama kalinya berkolaborasi dengan penyanyi dangdut Haji Roma Irama. Oh iya betul. Maksud gue Pak Haji Roma Irama tuh udah 62 tahun berkarir, kok nggak ada yang ngajak collab. Padahal posternya banyak ya. Betul. Bener. Nah kalau bicara relevan di situ kita develop desainnya matang banget sampai sesimpel ini anak-anak Gen Z di Senopati harus pakai dan itu works. Jadi kita kemarin Reto walaupun baru 1 tahun kita sudah berkolaborasi secara official ya dengan Elias Pikal, juara dunia pertama yes. kita. Petinju. Petinju Roma Irama. Yes. Lalu movement collaboration official dengan Dubes Palestina juga. Ya. Lalu kemarin dengan tokoh kita Ya. Pak Komeng. Nah, Sebelum dapat 4 juta suara loh. Betul Sorry, sekali. sebelum loh. Iya, sebelum. Udah forecasting Reto waktu itu ya. Sebelum, betul. Jadi itu hal-hal itu yang membedakan. Lalu kalau di Kangki, kita kualitinya ini bisa dibilang, saya cukup confident mengatakan ini oke banget. Ya. Tapi harganya di bawah 500.000. Sepatu basket di bawah 500.000 yang pabriknya di Indonesia Belum. cuma Kangki. Iya, belum ada setahu gua. Seperti itu. Jadi secara komunikasi juga karena gua pelaku bisa cepet nyampai ke customer.
karena packagingnya terlihat berbeda secara penyampaian. Itu Yes. sih kurang lebih. Jadi walaupun masih berumur pendek, gue bisa kasih peluru-peluru yang tidak dilakukan kompetitor sebenarnya. Jadi relevannya itu karena usernya pun adalah penggunanya ya. Betul. Jadi benar-benar cocok ya. Betul. Tepuk tangan dulu buat Reto dan juga Kangki. Wow. Seru ya kalau ngobrol sama pura-pura Gen Z ini ya. Kan milenial semua ya. Oke, tapi terkait itu yang gue penasaran justru ke Mas Yuda ya. Sebenarnya Astra itu kan perusahaan dengan pengalaman selama 6 dekade ya. Gimana kan tetap berkembang bahkan pesat gitu ya. Tapi gimana tetap bisa relevan dengan perkembangan lintas generasi ini yang penasaran. Karena harusnya lu udah tua gitu ya brandnya. Tapi kok tetap bisa relevan tuh apa sih kemudian dilakukan sama Astra? Bener Pak, itu sorry manggil panggilan lama nih, Jupe ya tadi. Iya, Jadi betul, ke-spill ya sorry. Iya betul. Ya jadi memang itu pertanyaan yang orang-orang juga wondering kali ya. Astra tuh udah 67 tahun di tahun ini gitu dan perusahaan gede dengan usia yang setua itu bisa ngapain sih gitu. Kayak mau ngapain lagi sih ibaratnya gitu. Nah kita juga mungkin kalau ditanya ada yang pakai brand Astra nggak di sini gitu. Mungkin lebih banyak orang tuanya yang pakai, bapak ibunya mungkin gitu. Yang dulu adalah customer loyal. Tapi gimana nih dengan pasar yang baru ini, anak-anak Gen Z lah ya, gitu. Kayak gimana sih supaya kita tuh bisa relevan, bisa deket gitu sama mereka. Kenalin ada loh Astra gitu yang mungkin belum dipakai di saat ini, di generasi sekarang. Cuma nanti ke depannya bisa gitu bikin Astra jadi top of mind mereka gitu. Jadi nggak cuma top of mind di bapak ibu gue, tapi di gue sendiri kayak oh kalau gue udah gede gue mau pakai brand Astra misalnya, mobil Astra lah paling simple gitu ya. Nah sebenarnya ada cara yang menurut gue cukup praktis kalau ditanya segimana. Hire Gen Z. Oh iya bener juga. Beneran, di tempat Bener, gue Iya. kalau lo hire Gen Z dan Gen Z itu nemu kerjaan yang sesuai dengan passionnya gitu, dengan value-nya lah ibaratnya. Mereka tuh akan kerja dengan sangat antusias gitu, dengan sangat serius buat ngulik terus gitu. Tapi memang harus ngikutin ada minat mereka juga. Jadi nggak bisa yang kita kayak, wah langsung satu arah lo harus bikin ini itu enggak gitu. Jadi emang approach-nya sekarang beda gitu. Kita nggak bisa nih Gen Z dipaksa gitu, katanya wah mereka lemah apalah nggak bisa dipaksa gitu. Mungkin approach-nya yang salah menurut gue. Jadi kalau ngomongin tadi lintas generasi gimana Astra bisa relevan, ya kita harus ngubah mindset, kita harus ngubah approach-nya gitu. Sekarang nggak bisa, oh gue cuma mau main di media cetak, media TV gitu misalnya. Karena banyak target audiens gue di sana. Tapi tanpa tap in ke anak-anak muda gitu yang bakal jadi potensial customer kita di masa depan gitu. Makanya sekarang gitu Astra mencoba untuk bisa masuk di berbagai channel. Itu channel-channel anak muda ya salah satunya lewat thank you Mas Jejo dan USS-nya gitu yang bisa mendekatkan Astra dengan anak-anak muda zaman sekarang gitu. Jadi memang menurut gua buat sebuah brand sekarang tuh jangan sombong sih gitu. Karena kayak apa ya lo nggak bisa sombong dengan kayak wah gue brand besar gue pasti akan jadi market leader selamanya gitu misalnya. Tapi kalau lo nggak mau berubah dengan kondisi sekarang gitu nggak bisa jadi relevan menurut gue suatu saat ya lo juga bisa tergantikan nih sama brand-brand kecil yang kayak mulai menjadi relevan gitu di kalangan anak muda gitu yang memang sekarang kan secara demografi juga lebih banyak gitu. Jadi itu tadi menurut gue coba untuk lebih bisa membuka lah ya pikiran kita gitu sama Gen Z dan coba ikutin sih maunya tuh lagi kemana ya gitu. Karena kalau ngomongin pasar memang sekarang pasar Gen Z lagi besar banget juga gitu. Ya, Gen Z sekarang mulai menguasai market ya. Bener, di mana-mana gitu. Walaupun banyak yang bilang, oh iya mereka belum bisa beli, ibaratnya daya belinya masih nggak sebesar itu gitu. Cuma ya kita mikirnya kan buat jangka panjang. Yes. Kedepannya siapa yang mau beli brand kita kalau bukan mereka kan? Yes. Gitu. Wow, tepuk tangan lu dong. Benar. Jadi menurut gua sum up-nya adalah yang pertama hire lu Gen Z ya. Yang kedua kontribusi terhadap marketnya Gen Z mau nggak mau tetap diambil, tapi proporsinya mungkin tetap ngikutin strategi perusahaan kali Yud ya. Jadi as a head of brand communicationsnya, oke, USS gue tap in, tapi media cetak dan lain-lain Astra tetap secara sustain gak ditinggalin gitu. Itu yang hati-hati, brand baru kadang-kadang dengan peluru terbatas biasanya panik tuh Yud. Jadi dia akan pilih, udah deh gue yang ikut Gen Z aja deh, yang lama malah ditinggalin gitu. Itu kira-kira statement itu gimana Jo? Dari sisi USS, apakah menetapkan itu? Karena setahu gue sebaliknya, hampir 80% kayak kantor USS Gen Z semua, salah gak gue? Bener sih kayaknya.
Bisa dibilang anak kantornya di USS ya dari mereka part time aja, magang aja waktu itu main di CJ umurnya berapa tuh 18 tahun. 18 tahun? 17 tahun magang, udah magang. Udah disuruh kerja sama bapak ya? Dia yang mau Saya magang. lihat-lihat, oh dia yang mau sorry, ya, magang. maaf. Jadi Iya, kalau iya. orang mau part time atau mau magang atau mau ya magang kan belajar untuk kerja ya. Iya, Maksudnya iya. kita sih oke-oke aja. Dan di situ kita waktu selama mereka magang kita benar-benar ngeliatin apakah orang-orang ini bisa menjadi the future leadernya gak sih gitu loh. Karena kalau mereka ada future leader, of course kita akan reward mereka dengan baik gitu loh. Nice. Karena emang kalau gue sendiri ngeliat Gen Z benar tadi yang apa yang dibilang oleh Astra juga, di mana mereka itu harus diberi kerjaan yang benar-benar di spesial di interestnya mereka gitu loh. Personalisasi ya? Iya, ketika itu waktu kamu cabut itu interestnya dia, wah performance-nya bakal jelek banget menurut gue. Dan itu menjadi kelebihan dan kelemahannya Gen Z juga. Dan kita mesti menyadari, jadi apa nih, dan bukan berarti USS sendiri itu harus orang yang kerja mesti Gen Z semua. Enggak kok, kita juga tetap, biasanya sih apa yang financial sih millennials dan yang ke atas ya. Betul. Karena lebih benar-benar bisa ngejaga, bisa menjaga kandang dan segala macam. Tapi untuk orang-orang yang kreatif kita kebanyakan Gen Z. Jadi sebenarnya yang paling penting kita tahu sih di mana alokasinya orang-orang kreatif tersebut. Gen Z mau taruhnya di mana, millennials taruhnya di mana, Gen X mau taruh di mana. Ya jadi nggak semuanya apa yang menurut Gen Z itu semuanya kelebihan semua, tapi ada kekurangannya juga. Dan gimana caranya kita untuk bikin itu menjadi perfect matter saja. Oh nice, tepuk tangan lu dong buat Jejo. Yes, jadi gue sepakat. Jadi Gen Z walaupun harus direkrut tapi ada cara mainnya juga ya. Treatmentnya juga harus di-maintain. Nah kalau bicara Reto dan juga Kangki basketball, sebenarnya kok tadi kalau kita bicara relevansi bener ya, di saat orang lain udah mulai kendor untuk mensupport Palestina tadi, lu malah Betul. keluar di USS dengan Ya. batch 2 gitu ya. Betul. Tapi dirimu sendiri itu didesain oleh teman-teman dari Gen Z kah? Atau malah dari keresahan lu as a personal sih? Pengen tahu aja apakah relevan ya diskusi yang tadi gue bahas sama Yuda dan juga Jejo, berlaku juga di Reto, oh anak-anak muda gue yang ngerjain Gen Z semua nih Jup atau gimana? Sebenarnya kalau cerita menariknya justru bukan dari Kangki atau Reto, Iya, tapi ada local fest. local face-nya. Gue ada oke. satu cerita lucu, betapa Gen Z itu oke. Gue akan dengarkan Gen Z kalau Oke, it works. nah menarik nih. Local Fest 3 bulan lalu bikin event di Senayan Park. Yang ada Bernadia itu ya? Itu dia. Iya. 4 bulan sebelumnya bagian talent kita ngelis nama. Saya tidak tahu Bernadia itu siapa. Saya bilang, ini Kurang Bernadia. galau hidupmu brother. Bernadia siapa? Ini di TikTok, oke di TikTok kan bukan ukuran. Iya. Kita taruh di hari terakhir. Oh ini milenial banget nih, kepalanya batu Bahkan, nih ya. Terus. Sehingga kalau diperhatikan itu Bernadia kita taruh di sore. Karena gue masih ada keraguan. Tadinya. Jadi yang terakhir itu The Adam sama Efek Rumah Kaca. Oh milenial banget lagi. Betul. Iya benar. Jadi gue masih ada keraguan sama saya, taruh sore aja deh, kayaknya Bernadia Iya. cuma TikTok. Nah. Rilis poster, sehari di hari itu sold out. jadi itu part di mana kita harus bekerja sama Gen Z karena kupingnya mereka itu lebih Lebih relevan. relevan. Yes. Jup, tapi gue mau tambahin sedikit nih apa yang ini. Karena kan kita kan ya Iya. ada salah satu divisi kan Iya. untuk local fest kan. Jadi ketika anak-anak gue tuh pada nge-fight. Karena kan kalau gue fighternya anak-anak nih. Jadi Iya. anak-anak Gen Z biasanya curhatnya ke gue. Oh pembela. Ngelawannya Iya. mereka. Iya, yang batu ya batu. Ngelawannya Siapa ini? mereka. Jadi waktu anak-anak gue pada bilang, enggak kak kamu mesti dapetin Bernadia, mesti dapetin Sal. Kalau gue dengerin masalahnya Iya. kan. Tapi untuk ngelawan, jadi ini, aduh gue jadi ngajarin kalian untuk ngelawan atasan kalian. Enggak sih. Jangan. Tapi kayak gini, emang orang-orang millennials akan menanyakan di mana validasinya Oh, kata-kata yang tersebut. tadi ya TikTok. Dan kita akan ngelawan, Gen Z biasanya punya insting yang besar, tapi kita harus bisa ngelawan mereka dengan kata-kata data. Jadi abis itu gue suruh mereka untuk lawan si Rico sama Sayat yang atasannya. Oh Sayat apa lagi ya? Sayat, Gila. kasih lihat data aja Spotify, Iya. kasih lihat datanya. Oh viewernya, subscribernya. Viewernya di Indonesia, Ah. monthly listeningnya berapa? Diem semuanya. Jadi itu menurut gue adalah pelajaran buat kita, apalagi buat Gen Z, buat kalian yang nonton of course. Jadi jangan cuma mengandalkan insting doang, Yes. tapi setelah kalian dapet instingnya, kalian dengerin, lawan dengan data. Ketika udah ada data, kalian bakal punya alat atau tools yang kuat banget, yang bisa bikin menjadi backingan kalian punya argumentasi. Tuh, jadi Gen Z boleh banyak request tapi divalidasi dengan data. Jadi menang. Untungnya ya Eko ya. Untungnya. Gara-gara untungnya lu langsung sold out tuh. Untungnya. Iya kan? Gara-gara itu. Maaf saya sih Gen Z banget mentalnya. Wis, bener. 2 single doang sih, gue sisanya gak tahu.
Tapi keren. Oke, tepuk tangan lu dong buat Rico juga dari Reto. Yes. Nah, sekarang kita bicara yang paling dicari-cari sama teman-teman hari ini mungkin dari Jejo dulu. Gue penasaran. Tren pasar saat ini, apakah penting untuk menciptakan sesuatu yang sifatnya ini Yuda udah biasa nih, sustainable. Tuh. Sustainable penting ya, maksudnya kita kalau mau dalam hidup itu sebenarnya udah jadi visi hidupnya di USS juga, di mana kalau mau bikin bisnis harus sustainable, jangan cuman ngandelin 1 tahun hype, 2 tahun hype, 3 tahun semangatnya udah kendor, habis itu that's it. Bikin perusahaan sepanjang-panjangnya sih, mungkin karena dari orang tua juga bikin perusahaan udah berjalan 40 tahun dan masih going strong juga, kebetulan juga partner Astra juga, jadi happy untuk bisa Gue gak boleh sebut produknya waktu terus nanti. happy untuk ngelihat kolaborasinya, tapi itu adalah tujuannya saya juga. Waktu saya ngelihat saya membuka USS, tujuannya supaya bisa selong lasting sepanjang itu, gameplaynya sepanjang itu. Dan urusannya secara yang tadi apakah kita harus bikin produk yang sustainable, permasalahan jawabannya tidak gitu loh. Karena kita bisa ngelihat apa yang tren sekarang itu kebanyakan dari TikTok, sosial media dan segala macam. Dan itu sangat short pace banget. Kita bisa melihat setahun yang lalu yang lagi terkenal mungkin kayak sneakernya Adidas Samba, Puma segala macam. Tahun ini bukan sneaker lagi, tahun ini Labubu. Iya Jadi, bener lagi, bener. How fast the trend itu berubah dan itu sangat disebabkan oleh sosial media yang time consuming banget gitu loh. Apalagi dulu sosial media ya kalau IG post satu orang ngepost berapa kali sih ngeliatnya time frame gitu. Sekarang TikTok nge-scroll dan jadinya orang-orang kayak ngeliat tren apa lucu mau. Dan itu yang ngejebatin bisnis susah banget untuk sustainable apalagi produk gitu loh. Tapi menurut aku itu adalah salah satu momen yang dimana kita akan beradaptasi juga. One day ini adalah sebuah fase doang. Ya kita berharap brand-brand besar, brand-brand yang lokal yang terkena oleh kikisan hype ini. Mereka suatu saat juga pasti yang punya resistensi yang kuat akan sustain sih. Itu udah jalan hidup aja sih. Dan kita sebagai USS juga selalu takut gitu loh. Apakah nanti ada USS barunya lagi yang di masa depan. Kita nggak pernah tahu. Tapi ya aku selalu bilang ke board director kita sebagai terhadap kita punya partners juga selalu bilang kalau USS nggak pernah inovasi ya kita akan mati gitu loh. Jadi lawan kita sesungguhnya bukannya orang-orang di luar sana, bukan media-media lain, lawan kita sendirinya adalah kita sendiri. Mau nggak sih nge-push diri kita sendiri untuk jadi jauh yang lebih hebat lagi itu sih. Nice, tepuk tangan dong buat Jejo. Dan salah satu yang orang nggak tahu di belakang ini adalah Jejo tuh selalu anxiety kalau menuju event ya. Biasa seminggu sebelum dia biasa gelisah, dia main ke kantor Kick F gitu, dia kemana dia mulai anxiety ya. Mulai ke genzi-genzian lah ya, mulai anxiety. Kalau dari Rico gimana kok? Kalau kita bicara perlu gak sih sebuah produk atau sustainable gitu loh. Dan kenapa sih kalau dari sisi Reto mungkin Local Fest dan juga Kangki Basketball? Iya perlu sekali, cuma yang di sini mau gue bahas adalah part apanya yang bisa mendukung itu. Yaitu DNA dan karakternya itu sendiri. Contoh yang paling common deh, di sini irisannya sama Kangki Basketball. Gue menganalogikan sepatu Air Jordan. Itu sepatu Air Jordan, to be honest, gue pelaku basket loh. Itu sepatu gak enak-enak banget. Gak enak bahkan. Cuma it's Michael Jordan ladies and gentlemen. The greatest player for all time. Jadi bahkan tadi aku melihat ibu chief editor pakai Air Jordan. Jadi kalau DNA-nya sudah kuat, ada historinya, ada story behind-nya. Itu tinggal kita, para orang-orang di belakang brandnya untuk maintain itu secara kualitas. Dan itu akan sustainable dengan sendirinya. Nah ini rata-rata brand lokal mungkin belum kuat di situnya. Jadi arahnya mau kemana nih? Benar. Kalau Kangki memang kita dengan kualitas yang bagus, ya itu harga sangat terjangkau. Karena gue pribadi, sepak bola memang olahraga nomor 1 di Indonesia. Tapi 80% sekolah di Indonesia itu ada ring basket. Punchline, bener lagi. Ada ring basket. Jadi mimpi gue adalah dengan Kangki, dibantu juga dengan media USS dan Local Fest. Kita udah ada Astra di sini, nanti bisa support juga. Langsung ya. Nanti setelah ini ya. Jadi gue punya mimpi dan dengan teman-teman pelaku dari Indonesia Timur itu talenta olahraganya luar biasa. Ini true story ya, saya punya teman-teman di Papua itu main basket bisa nombok dan lain-lain.
main basketnya nyeker. Bahasa nyeker tuh bos, Masih gimana nyeker, dikasih sepatu jadi yang masih proper? raw, masih raw. Jadi Kangki come up dengan sepatu di bawah 400.000 guys, bukan di Iya, bawah 500.000. Dengan kualitas sangat baik, itu mimpi kita. Jadi bisa dirasakan semua lapisan masyarakat dan juga banyak camp-camp atau akademi basket anak kecil yang sedang beredar di sekolah-sekolah. Jadi memang semoga kita bisa menjadi produk yang emang belum pernah ada treatment seperti itu. Yes. Sepatu murah dan disupport sosial media bisa didapatkan di mana-mana. Seperti itu sih. Cakep. Tadi udah kenal Mas Will kan, sekalian IDN Times. Betul. Meledak langsung. Semua orang langsung beli Kangki loh. Gila, siapa yang gak baca IDN Times sekarang kan? Betul. Semua orang butuh asupan berita yang ini ya, yang sangat on time gitu. Oke, kalau dari Yuda gue sebenarnya penasaran. Kalau sustainable udahlah, Astra 6 dekade, semua orang udah tahu, udah relevan dan gue masih penasaran. Tapi kalau lu ngelihat pergerakan dari brand-brand lokal sekarang, gimana cara Astra memanfaatkan momen tersebut sih biar tetap relevan juga terhadap market yang sekarang tuh menurut gue cukup masif tuh. Yud, gimana menurut lo? Jup, mungkin nanya dulu Jup, brand Ya. lokal apa yang dia suka? Oh iya, coba sebutkan 3 brand lokal yang Yuda pakai dan memang suka. Thank you loh, trivia loh ini. Oh, ini di luar ini ya, Thor ya? Iya, di luar Thor, di luar Thor. dong. Tapi kan pasti Kan tahu. biar nyambung. Iya, benar-benar. Brand lokal ya, sekarang sih gue lagi pakai ini brand lokal. Apa tuh? Apa tuh? Ini Bluesville. Oh, Bluesville, anak Bluesville. denim. Ini Iya. Millennials kolaborasi banget. Astra. Ah. Bukan sembarang Bluesville. Yang Ini gue pakai kok- sekarang kolaborasi antara Astra sama Bluesville. Oh, keren. Mantap. Masuk. Oke, keren. Ngomongin keren. tadi relevan dan lokal brand. Mantap. Astra sih udah banyak Udah rajanya banget. ya. Bener. Selain Bluesville apa lagi bro yang lu suka pakai? Ini sepatu lokal punya harusnya. Ini apa? Prabu Namanya atau apa? apa sih? Napa Milano? Hah? Oh, Napa Milano. Oh, Napa Milano. Aduh, siapa Lokal tuh? juga, ada di USS juga. Iya, ada di USS. Apa lagi? Satu lagi dong, satu lagi biar lokal lagi. Kenapa gue kayak dilucuti jadinya ya. Kemeja gue lokal, kemeja gue Apa lokal. tuh? Ini Mashiro. Mas Hiro, keren. Mas Hiroku oke. Itu juga Karena brand. disuruh spill gue Terpaksa terpaksa ternyata deh. lokal semua, Iya, maaf banget bener. nih. Emang keren. kelihatan kan keren. lokalnya. Dia udah gitu. siap, ternyata Jup, udah Iya, siap. rata-rata enggak oke semua Bluesville, Mas Hiro sama Napa Milano itu Benar, legit semua. Oke. gitu. Nah, kemudian kan lu tahu sendiri lu udah pakai dan bagus. Lu as a head of brand communicationsnya Astra, gimana kemudian memanfaatkan momentum ini gitu loh secara brand lokal lagi rise of the giant gitu. Itu gimana sih secara POV-nya Astra gitu Yud? Ya. Kita sih ngeliat ini sebagai suatu opportunity ya gitu. Karena sekarang juga kita percaya kalau nggak kolaborasi gitu kayak sebuah brand mau kemana gitu. Jadi emang walaupun kita ibaratnya Astra nih wah brand besar gitu udah lama. Tapi kita masih mau kok collab sama lokal-lokal brand gitu yang baru. Tadi udah bilang rising atau yang udah punya nama gitu. Makanya kayak sekarang nih gitu Astra ada sama Bluesville gitu. Sebelumnya Astra sama Telusur Kultur juga udah pernah Telusur gitu. Kultur, Karena yes. ya memang kayaknya sekarang kalau lo nggak kolaborasi sama brand-brand yang lagi hip gitu ya ibaratnya, ya lo nggak akan kelihatan men gitu. Jadi Astra sih kayak sekarang terbuka banget gitu ya sama bentuk kolaborasi Ya. apapun itu gitu dalam brand lokal khususnya gitu. Karena kita sendiri juga punya banyak program-program yang sebenarnya mendukung UMKM lokal kok gitu. Ya. Kalau ngomongin CSR Astra gitu, kita punya banyak banget bidan Astra gitu yang mungkin memang kalau di Jakarta gitu nggak ternama, tapi di daerah itu mereka bisa besar gitu namanya. Karena memang kita coba tadi balik lagi ke value kita Iya. untuk bisa bermanfaat dimanapun gitu. Jadi kalau ditanya Astra dan brand lokal hubungannya sangat erat gitu kalau sekarang ini. Oke, nice. Tepuk tangan dong. Keren banget Astra. Kok yang deck tadi udah bisa dikirim ke deck? Udah bisa masak ya? Masuk kita email aja Pak. Masuk. Oke guys, untuk itu gue mau buka 2 pertanyaan. Ayo para Gen Z dan milenial bisa tanya langsung ke Mas Yuda, Mas Riko ataupun Jejo. Yang paling seru pertanyaannya dua-duanya akan gue kasih hadiah. Tuh, yang paling seru, lu Mau dapat akses sneakers, itu ya? mau baju, soalnya kasihan nih pada Yes. merem-merem matanya. Ayo Yang dong, semangat dikit siapa yang mau nanya duluan? Yang Gue gak kelihatan lagi. Lu yang Pilih pilihin tuh. dah, Jup. Yang baju putih. Sini teh, siapa sih Teteh Thomas sih? Oh Teteh, Oh, maaf. aduh. Boleh dong dikasih mic-nya. Boleh sebut, oh ada mic di situ, keren Oh, udah banget ada ya. mic. Oke coba dong. keren banget tuh, kayak idean gak kayak USS. Dengan siapa dan dari mana? Oke, thank you buat kesempatannya. Oke, thank you buat kesempatannya. Nama aku Lubi dari Isaac Uin Jakarta. Pertanyaannya simpel sih Kak. Aku penasaran gimana sih caranya lokal brand kayak Kenki, Astra, dan USS Fits itu semisal kan biasanya kita juga nggak mau ya Kak kalau stuck hanya di lokal, kita kan juga mau expand lebih besar gitu. Tapi gimana caranya kita tuh bisa mengglobal tapi tetap menjaga nilai lokal kita atau
menurut kakak itu penting nggak sih kalau misalnya kalau yang dari POV aku penasarannya kalau misalnya USS Fit nih, apakah cara dia dengan headline-nya itu pakai bahasa Indonesia judulnya, tapi captionnya itu pakai bahasa Inggris, apakah kayak gitu atau kayak gimana gitu kak? Aku mau minta Duh, gua POV dari diomelin nih. tiga-tiga ya, kayak gitu. Thank you so much kak. Oke. Katanya gampang, ternyata susah ya. Susah juga. Gak apa-apa, tapi kamu nanti aku minta nomor teleponnya kamu ya. Kok nomor telepon sih? DM dong, kita kan Gen Z bro. Oh iya, kan mau DM. kirimin mau JNE Oh iya barangnya. benar. Kan kita Ini beda- mesti langsung jawab atau gimana? Jawab aja. Satu pertanyaan lagi aja ya. Satu pertanyaan lagi. lagi deh. Satu Boleh? pertanyaan. Sini teteh. Cowok bukan Mas. situ? Oh cowok. Sorry gak gantian, kelihatan. cewek cowok Sumpah kan? di sini gelap demi Allah, sumpah. Maaf, Pertanyaannya mesti susah ya, kalau ini nggak dapat hadiah. Cari perkara loh, oke. Kritis. Dengan siapa dan dari mana mas? Halo, nama saya Chandra, saya dari Magelang. Mungkin Siap. Kalau teman-teman. Wih keren, dari Magelang jauh-jauh. Ya. Saya mungkin ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana sih ngebikin sebuah terobosan yang itu tuh on point dan relevan. Karena kalau saya ngelihat tadi kan teman-teman bilang kalau pasar sekarang tuh paling gede di Gen Z ya. Cuman saya ngelihat Gen Z ataupun kita semua sekarang tuh di generasi yang overstimulasi gitu loh. Jadi terlalu banyak informasi yang kita terima. Gimana Menarik. bisa bikin sesuatu yang on point jadi top of mind dan sustainable. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin simple. Buat teman-teman kakak-kakak bertiga di depan ini, aset terpenting satu aja bagi kalian tuh apa sih? Di Wow. perusahaan, bidang maupun industri kalian gitu. Susah lu sih nantangin nyari kerjaan lu Jo. Gimana dong? Siapa Thank yang you. jawab dulu nih? Thank you. Om Bimba. Tepuk tangan dulu dong, thank you. Pertanyaannya keren banget. Tapi tadi gue baru baca datanya Will dari IDN ya. Jadi Gen Z itu memang setuju, lagi overheard. Tapi kalau consumption masih milenial ya. Ternyata yang belanja masih milenial bro. Gen Z semangat dia di sosmedin, tapi kami lah yang tua-tua ini yang belanja ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama dulu, Jeju Gua- dulu. Oh lu mau jawab yang tadi Gue dulu? mau jawab yang pertanyaannya dia karena Boleh. itu lebih kena tuh menurut Oke, gua. boleh. Em, Yang aset jangan dijawab dulu, itu terakhir ya. Gue mau nanya Iya, tiga-tiganya. nanti kan Siap. Sharing-sharing dong jawabannya dong. Gue juga Oke. mau jawab yang kedua. Hah? Gue juga mau jawab yang kedua. Yaudah, ya, lu dulu Kok deh. curang ini jadi gimana? Oke. Om Bimba. Lu dulu. Enggak, lu dulu. Silakan. Yes. Oh yang paling penting ya, paling penting itu di sebuah company adalah menurut gua di USS sendiri adalah produk. Jadi kita sebelum mau jual produk apapun, mau sekeren-keren KOL-nya keren-keren banget, mau duit marketingnya gila-gilaan, kalau produknya nggak bagus Yes. akan, sebenarnya bisa laku aja kalau marketingnya bagus, duitnya banyak. Ya. Tapi lebih gampang kalau produknya emang udah beneran bagus, kita sendiri suka pakai, kita sendiri ngeliatnya enak. Bisa contoh ini mau bisa sepatu, mau itu handphone, mau itu ada produknya kita mau bikin. Kalau produknya bagus, the product will speak itself. Itu selalu Oke. aku punya data sebelum ngejual barang-barangnya aku. Mau kita mau ngejual medianya kita, mau kita ngejual kita sebagai KOL, mau kita ngejual produknya itu mesti berbobot dan mesti punya value yang hingga akhirnya ini akan gampang untuk masuk ke ranah masyarakat yang kalian pengen tuju. Menjawab nggak? Start with product. Oke. Start with produk dulu. Produk yang kamu guguin itu mesti sesuai apa yang kamu mau dan sesuai apa yang masyarakat mau. Iya. Dan market never lie gitu loh. Kalau kamu bilang, wah produk gua bagus kok, tapi teman-teman kamu semua bilang jelek, ya udah, you need to take it. Understood? Nah, Sip. gitu ya. Mas Yud. Nambahin boleh ya? Iya Tadi dong. dari jawaban yang kedua biar Ya. jawaban pertama dijawab sama Riko ya. Ya. Yang itu. Oke. Salah, gue bahkan pertanyaan pertama lu mau gue serang ke lu bro karena. Kan dia udah diomelin nih, udah Iya diomelin. benar. Sorry. Sabar, stage manager, sabar. Tadi ngomongin Oke. terobosan. Iya ya terobosan, oke. Kebetulan tahun ini gitu kalau ngomongin terobosan coba ya, kalau gue tanya gitu. Ada yang tahu gak sih konser Malik di Bundaran HI yang kemarin Rame berlangsung, banget, parah. Rame parah ya sampai bus berhenti, ada Jokowi berhenti. Yes. Wah, chaos gitu ya ibaratnya ya. Ya itu salah satu yang Astra memang mungkin bisa gue bilang berhasil lakukan ya di tahun ini gitu. Karena kita ngelihat waktu itu kayak wah lagi bikin apa ya, ini lagi tahun baru gitu. Kita bikin sesuatu yuk, apa kayak yang belum pernah kita bikin gitu. Kebetulan waktu itu lagi ada kerjasama sama Transjakarta di halte Bundaran HI gitu. Punya venue, dibikin apa ya yang biar seru gitu. Kayak konser kali ya dari atas gitu. Cuma kita cari juga kayak penyanyinya siapa yang lagi hits. At that time Malik dengan bantuan TikTok dan lagu Aduh dan apa satu lagi tuh yang sampai lupa gue sekarang karena saking gue kayak aduh tiap denger itu gue kayak trauma gitu kayak rame banget.
kita lihat kayak oh Malik lagi oke, lagi mau ngeluarin album baru, kita coba teasing-teasing tuh di situ. Jadi menurut gua kita harus jeli sih gitu tadi ngomongin terobosan tuh kayak lagi apa sih ini yang lagi happening yang sekiranya bakal kayak bisa narik banyak masa gitu. Dan waktu itu Malik emang pas kita keluarin jebret itu rame banget antusiasnya. Sampai jam 5 pagi tuh udah standby duduk gitu. Padahal kita belum mulai apapun. Dan gak nyangka gitu bisa sehebat itu. Jadi memang waktu itu kayak ya agak riding the wave juga. Wah Malik mau ngeluarin album baru. Gua dorong aja langsung tuh sama konser. Dan proven. Malik Berahi. Yes itu kayak sampai kita juga wah gak nyangka sih itu bisa seheboh itu gitu. Jadi menurut gua salah satu cara bikin terobosan coba jeli lihat lagi ada apa sih di sekitar kita gitu. Dan itu data tadi ya, balik lagi terobosan tadi muncul dari data kali ya waktu itu Astra ya. Oke, Pak kita jangan ngebahas Kangki basketballnya kali kok ya, tapi di USS kan Kangki ada three-way collaboration dengan dua kreator global yang udah well known gitu. Betul. Itu mungkin bisa ngejawab pertanyaan yang pertama tadi tanpa menghilangkan identity lokalnya tuh how you can make it gitu loh kok. Lu ceritain dikit kolaborasinya kayak gimana, siapa sama siapa biar pada ngerti dulu. Yes. Iya. Pertama memang Kangki ini since year one itu emang sudah punya visi misi kita memang mau berbicara banyak di kancah internasional. Mimpinya itu udah ya. Tahun dari awal. lalu di USS kita rilis dengan Sabotage. Yes. Bisa dibilang dia salah satu street artist dari Singapura. Ya. Dan itu sold out dalam hitungan 2 jam. Betul, saya termasuk yang ngantri kurang Betul. ajar kalian. Lalu kita mau mengulang kesuksesan tersebut di tahun ini tapi kita level up sedikit dengan Jeff Staple. Yes. Yang terkenal dengan Nike Pigeon-nya. Yes. Jadi three-way collaboration itu ada Jeff Staple, Sabotage dan juga Kangki. Jadi kita sudah di level internasional. Betul. Lalu untuk streetball sendiri terus terang kita ada plan ya ini masih rough. Ya. Kita mau bikin movement di Amerika tahun depan. Karena saya satu-satu streetballer yang punya signature shoes sepertinya. Ya. Itu di Instagram saya bisa dilihat di bulan November itu kita kedatangan The Professor. Ya betul. The most famous streetballer nomor 1 di dunia, dia datang dan saya akan discuss di situ untuk bikin kolaborasi dengan Kangki. Jadi Kangki akan go internasional. Nah, tanpa menghilangkan identity itu gimana sih kok si secara Kangkinya gitu loh. Nanti kan lu misalnya sama si Profesor gitu ya. Betul. Gimana kemudian Kangki bisa nge-react itu tanpa kehilangan identity lokalnya? Sebenarnya balutan kampanyenya sih. Kampanyenya Betul, ya? balutan Oke. kampanyenya karena kalau sepatu kan kurang lebih secara material, Yes. secara shape 75% mungkin sama. Tapi Rick mungkin gue bisa tambahin bantuin juga karena kan di kolaborasi ini USS kebantu Ya. juga. Ya. Tapi kalau menjawab pertanyaan yang tadi Kak, untuk ngebantu lokalnya itu adalah ini walaupun kita berkolaborasi dengan brand luar Yes. ya, tapi harganya Kangki nggak Oh pernah di iya. atas 1 juta. Cuman Karena berapa? mereka masih 600 ya? Sekitar 650 Iya, ribuan. iya, Karena 6. Kangki masih ingat bahwa di Indonesia untuk mereka bisa nyaman beli barang sepatu, harga range yang paling nyamannya itu di angka 300 sampai 500 ribu. Oke. Itu adalah sweet spot di mana masyarakat Indonesia bisa belanja tanpa harus, oh gue mesti nabung ya 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Enggak. Dan Kangki sebagai brand lokal yang masih mencintai masyarakat Indonesia, dia memikirkan sampai segitunya. Bisa loh dengan dia untuk ngebayar 2 talent internasional itu hampir kurang lebih 2M. Dia bisa, oh kayaknya nyaman kok Kangki untuk ngejual di angka 1 juta atau 2 juta. Tapi dia masih ingat ini brand Indonesia dan untuk masyarakat Indonesia. That's how to wrap up, how to make local brands stay relevant in industry. Yes. Terima kasih banyak Jejo, Riko Lubis dan juga Yuda. Sekarang